Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat aplikasi to do dengan membaca semua to do, index, terus kemudian ada fitur create, ada read, terus kemudian ada update dan ada delete. Namun di sini kalau kita perhatikan di file controller ini ada sebuah kode yang selalu kita ulang-ulang seperti ini. Ini juga. Jadi ada beberapa kode yang selalu diulang-ulang. Terus kemudian pada video kali ini kita akan belajar tentang service layer. Jadi semua logic yang ada di controller ini nanti kita lempar ke file yang lain sesuai dengan peruntukannya. Pertama kalau kita lihat dari sini, di sini ada arsitektur ya, arsitektur dari sebuah aplikasi. Jadi di sini ada API layer, terus kemudian ada service layer, ada repository, dan ada data access. Nah, API layer ini kalau di aplikasi kita, API layer itu seperti root, router, dan controller ini. Jadi itu masuk di API layer. Terus kemudian untuk service layer ini, itu seperti ini. Jadi dia logiknya. Apa yang akan dilakukan itu logic. Terus kemudian untuk repository layer itu bentuknya sebenarnya ini. Ini repository layer. Jadi sebuah codingan untuk memanggil file model. Terus kemudian di data access layer ini modelnya. Kemudian di sini ada database-nya. Nah, karena aplikasi kita ini sederhana, sekedar to do, sebenarnya nggak terlalu berguna kalau kita pakai pattern ini karena terlalu overkill. Tapi kalau teman-teman nanti aplikasinya sudah besar, pasti membutuhkan pattern seperti ini agar memudahkan maintenance aplikasinya. Oke, biar lebih memahami, sekarang kita coba langsung bikin aja ya service layer-nya. Jadi pertama di file ini kita bikin folder baru yang namanya services. Terus kemudian di sini kita bikin to do service.ts. Oh, bukan seperti ini. Ini bikin file services, terus kemudian di sini to do service. Nah, di to do service ini kita akan menaruh ini file-file codingan logic-logicnya ditaruh ke sana. Terus kemudian kita juga akan merefaktor codingan kita ini agar nggak berulang-ulang seperti ini. Pertama kita bikin apa namanya kelasnya dulu, kelas to do service. Oh ya, untuk di service ini nanti kita langsung nembak database-nya ya. Jadi kita nggak pakai repository ini. Harusnya kalau pakai repository nanti setelah service kita melakukan logiknya di sini, terus kemudian kita manggil file repositorinya. Tapi nanti terlalu panjang karena ini hanya sekedar aplikasi to do aja. Kemudian di sini kita bikin karena kita di sini kita butuh kredensial. Kita taruh di sini kredensial. Kredensial isinya adalah kita butuh ID dan username. Oh, username nggak usah deh, nggak pakai. Ini dipakai untuk ketika kita mengakses ini ya, seperti ini. Ambil to do berdasarkan ID yang sudah login gitu. Terus kemudian buat to do dengan ID yang sudah login gitu. Dan seterusnya. Jadi authenticate usernya siapa? Itu yang akan melakukan operasi curutnya. Terus kemudian di sini ada body, yaitu adalah isinya
Nah, kita perlu import dulu di sini. Import request from Express. Terus kemudian di sini body-nya ini adalah dari request yang isinya adalah body. Terus kemudian kita perlu parameter untuk mengambil ID ya, ID dari URL. Ini nanti seperti ini. Jadi di sini kita isi params. Setelah itu kita bikin konstruktornya. Konstruktor ini isinya adalah request, type-nya request. Terus kemudian di sini kita isi credential itu dari locals. Kalau teman-teman lupa, jadi lokal ini dia diisi ketika di middleware-nya. Out middleware. Nah, isinya di sini. Di sini. Terus kemudian di sini ada this body sama dengan request.body. Kemudian ada params itu dari request.params. .param. Terus kemudian yang pertama adalah kita mau bikin logic ini, ambil semua data to do. Maka di sini kita bikin function yang namanya gampang aja get all asynchronous. Terus kemudian di sini kita copy aja, kita copy. Paste di sini, terus kemudian db-nya ini kita ambil dari sini. Terus kemudian ini user ID-nya kita pakai this.credential.id. Dari sini ya. Ini type-nya. Terus setelah itu kita return to-do-nya. To-dos. Selesai, sekarang kita bikin lagi method untuk menyimpan data to-do. Di sini kita ambil create, kita butuh deskripsi, kita copy, paste di sini, ini adalah this, ini dari sini, oke, gampang aja, return to do, terus kemudian di sini kita bikin lagi ini show, ambil satu data, kita pakai nama get1 aja. Get1 asing, terus kemudian functionnya kita copy lagi dari sini, ini this params, terus kemudian ini credentialnya kita pakai begini aja. Oke, selesai, return to do. Terus kemudian di sini kita bikin update-nya. Update sama dengan asing di sini this params, di sini this.body. Terus kemudian ini description, ini sama seperti ini. Copy. Kemudian kita return. Ini kasih const to do.
ini return to do. Terus yang terakhir adalah delete. Kita copy di sini, delete. Ini this params, ini sama seperti ini. Kemudian ini const to do, ini return to do. Setelah itu kita ekspor file ini, export default to do service. Nah, setelah file to do ini selesai, kita review lagi. Jadi di kelas ini kita nanti mengambil kredensial, terus kemudian body dari request-nya dan params dari request-nya. Terus kemudian kita tinggal melakukan operasi atau logic seperti ini. Di sini controller sekarang kita sudah nggak butuh ini database. Sekarang kita import service-nya. Import to do service from services to do service. Terus kemudian di sini kita ini dihapus, kita hapus aja ini. Kita hapus const service sama dengan ini type-nya to do service. Isinya adalah class to do service yang mana kita ngelempar request. Ini ya, kita ngelempar request ini. Ini. Setelah itu di sini kita bikin const to do's sama dengan await service ini. Kemudian get all. Nah, kalau yang sebelumnya kita di codingannya ini kita harus nulis ini. Sekarang ini kita lempar ke sini. Di sini cuman kita panggil metodenya aja, get all. Seperti ini, get all. Ini sama semua. Di sini di bawahnya ini juga sama. Ini kita pakai store. Ini to do's. Terus di bawahnya lagi di sini ini kita pakai get one. Ini to do. Oke, terus di sini kita pakai update. Ini to do, ini to do. Terus kemudian di sini di delete ini sama. Di sini kita pakai delete. Nah, sekarang sudah selesai. Jadi flow-nya adalah ketika ada router masuk ke dalam controller, nanti controller tinggal nembak service mana yang mau dipakai. Logiknya nanti kita lempar ke sini. Jadi kalau secara perumpamaan, jadi root ini seperti ketika kalau di restoran ada orang pembeli gitu ya. Jadi controller itu sebagai pelayannya. Jadi dia yang bawain menu, terus kemudian dia yang nulis gitu. Terus kemudian setelah itu pelayannya ini dia pergi ke dapur untuk ngasih bahan-bahannya. Bukan bahan, menu apa aja yang dipesan. Nah, di service ini dia sebagai kokinya. Jadi koki nanti yang akan melakukan logika. Setelah jadi,
Misalkan di sini proses masaknya ya. Nah, di sini deh. Di sini proses masak misalkan. Terus kemudian dikembalikan nih. Ini to do, ini hasil masakannya. Terus kemudian di sini setelah menunya diantar ke koki, kita mendapat hasil masakannya tadi. Setelah itu kita kembalikan ke pelanggan kita. Jadi seperti itu. Jadi fungsi dari controller itu sebenarnya untuk jembatan aja antara request dari klien ke dalam service kita. Jadi itu aja untuk video kali ini. Jadi kita sudah merefaktor kode ini biar lebih bagus, lebih bersih, dan juga service ini nanti bisa reusable ketika kita bikin aplikasi lain, kontrol lain yang membutuhkan memanggil service ini, kita tinggal panggil aja. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat dan terima kasih.